حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكمullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, seperti biasanya hadis yang telah kita baca disetorkan terlebih dahulu. Pada pertemuan yang sebelumnya kita mengambil dua hadis yang berisikan tentang keutamaan azan. Bahwasanya al-muadzinun, orang-orang yang azan itu nanti kelak dari kiamat dibangkitkan dalam keadaan mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya. Dijelaskan para ulama, paling panjang lehernya maknanya adalah selamat dari barakallahu fi keringat-keringat yang menenggelamkan. Karena di padang mahsyar sudah kita lewati gambarannya sangat mengerikan sekali. Matahari didekatkan sejarah 1 mil sehingga ada di antara mereka yang tenggelam dan keringatnya. Nah, orang-orang yang adzan, al-muadzin, itu keutamaannya ternyata apa? Nanti kelak dari kiamat leher-leher mereka adalah leher-leher yang paling panjang. Nah, maknanya bukan penghinaan atau perendahan, justru itu adalah pemuliaan. Nah, kemudian berisikan juga tentang hadis anjuran untuk menjawab adzan. Semua lafaz adzan dijawab dengan sama kecuali lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dua lafaz tersebut dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Yang hafal dua-duanya serentak seperti biasanya, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fi. Kita lanjutkan. Kita ambil dua hadis pendek, yang satunya mudah dihafalkan dan sering antum dengar dan sudah dilewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama keutamaan salat 5 waktu, yang kedua keutamaan salat subuh dan salat asar. Kita baca bab qala al-muallifu asbahullah bab fadli shalawatil khams. Bab keutamaan salat 5 waktu. Yang mana salat 5 waktu ini barakallahu fiik berat bagi orang-orang yang keberatan, ringan bagi orang-orang yang memiliki iman yang lurus. Kenapa demikian? Karena buktinya waktu itu Nabi kita Muhammad SAW ketika melakukan Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan para malaikat, di antara Jibril alaihissalam, kemudian bertemu dengan para nabi, mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit yang ketujuh. Di sana ternyata apa? Awal mula disyariatkannya salat. Di awal permulaan dalam sehari semalam itu tidak 5 kali. Berapa kali? 50 kali. Ternyata beliau alaihissalam turun ketemu Nabi Musa alaihissalam.
Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berikan saran dan juga arahan, umatmu tidak akan mampu. Naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah keringanan. Akhirnya diberi keringanan sampai 5 kali dalam sehari semalam. Faham ya? Yang 5 kali tersebut pahalanya seperti 50 kali. Masya Allah. Itu pun banyak orang yang nggak mau sholat gitu loh. Ya enggak? Sudah diperingan pahalanya berlipat-lipat, banyak pula orang yang nggak mau sholat. Kan gitu. Nah, Allahul musta'an. Dan bahkan mereka kadang, nah kalau kita barakallahu fi perhatikan, kebanyakan mereka berling. Berling itu istilah Jawa, kalau kober dan kalau eling. Kober itu kalau sempat, eling itu kalau ingat. Jadi mereka sholatnya kalau sempat dan kalau ingat saja. Allahul musta'an, padahal ancamannya berat. Yang meninggalkan sholat 5 waktu barakallahu fiik, ancamannya berat. Tingkatannya bukan kefasikan lagi tapi kekufuran waliyadzubillah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pemisah pembeda antara kami dengan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, tidak salat, apa kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah kafir. Wal'iyadzubillah. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, dari perselisihan yang sangat luas dan lebar mengenai apa hukum orang yang meninggalkan salat, wallahu alam, ana lebih cenderung dengan pendapat yang kuat oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, tarikus shalah kafir. Orang yang meninggalkan salat kafir. Di sana masih ada yang merinci, kalau malas-malasan, kalau barakallahu fiik, merendahkan atau istilahnya bermudah-mudahan meninggalkan, itu ada uzur katanya. Kita katakan selamat dari itu semuanya, lebih baik kita berhati-hati. Kenapa demikian barakallahu fiik? Karena ancamannya jelas sekali, zahir hadisnya jelas sekali. Jadi pemisah antara keislaman dan kekufuran adalah salat. Kalau orang tidak salat kafir, waliyadzubillah. Mafhum? Terus bagaimana yang berleng? Dinasihati. Dinasihati, diarahkan, jangan berleng. Salat pastikan nomor 1. Kerjaan dunia itu nomor berikutnya, tapi salat nomor 1. Faham ya? Dalil yang lain juga banyak. Di antaranya adalah perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Satu surat aja padahal. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah hancur amalannya. Padahal satu salat aja. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat itu berbahaya sekali. Mau karena malas-malasan, atau karena meyakini itu bukan kewajiban, atau karena bercanda, atau karena barakallahu fi meremehkan, itu semuanya bahaya. Paham ya? Itu semuanya bahaya. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahmatullahi alaih, beliau sangat bagus sekali pembahasan seputar apa hukum tarikus shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Naam. Kita baca hadisnya barakallahu fiik biar tambah jelas bagaimana keutamaan orang yang salat 5 waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disimak ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Muttafaqun alaih. Masyaallah, ini bagus sekali permisalannya. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau termasuk apa? Minal muksirin fi riwayatil hadis, termasuk dari kalangan sahabat yang paling banyak riwayatnya. Nah, Abu Hurairah bahkan beliau nomor 1, ya kan? Nomor 1 dalam urutan. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wa Habruk al-Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nomor 1 Abu Hurairah. Nah, Masya Allah. Cuman bedanya dengan Abdullah bin Amr bin As, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bedanya kalau Abdullah bin Amr bin As penulis, sedangkan aku, kata Abu Hurairah, aku enggak menulis. Tapi walaupun demikian, Masya Allah. Pertama, itu semuanya dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga beliau
hatinya dipenuhi dengan ilmu. Masya Allah. Naam. Kita lihat dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperhatikan, berkata, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat?" Bagaimana pendapat kalian, artikannya gitu ya, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian, kemudian salah satu di antara kalian mandi dari sungai tersebut setiap hari 5 kali. Ada sungai di depan pintu, kemudian orang itu mandi dari air sungai tadi itu, barakallahu fiik, setiap harinya 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'? Apakah tersisa sesuatu dari kotoran badannya? Maksudnya masih ada tersisa kotoran atau tidak? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Kata para sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Tidak tersisa kotoran sedikit pun. Daron itu adalah wasakh, kotoran. Paham ya? Jadi tidak tersisa satu atau sedikit pun kotoran enggak tersisa. Kenapa? 2 kali sehari sudah bersih. 3 kali sehari sudah bersih. Ini 5 kali. 5 kali mandi dalam 6 sehari, bayangkan itu, Masya Allah. Dipermisalkan bagaimana jawaban kata Rasulullah SAW. Qala, beliau berkata, fadzalika mathalus salawatul khams. Maka demikianlah, seperti itu pula lah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Sungguh Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa dengan sebab salat 5 waktu tersebut. Bayangkan itu. Orang mandi dalam sehari itu 3 kali, 2 kali sudah bersih atau belum? Sudah kan, ini 5 kali. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya, nah barakallahu fiik, orang kalau rajin salat 5 waktu ini, barakallahu fiik, itulah yang diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil dihapuskan. Tapi kalau dosa besar ya memang harus tobat. Kalau dosa besar harus diiringi dengan tobat. Tapi syahidnya di sini, barakallahu fiik, dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan orang senantiasa menjaga salat 5 waktu ini. Nah, karena kalau kita perhatikan, barakallahu fiik, waktunya sudah ditentukan. Waktu salat itu sudah ditentukan dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Rinciannya yang jadi tolak ukur apa? Matahari. Paham ya? Mulai dari bayangan matahari, matahari terbit, matahari terbenam. Paham ya? Mulai dari fajar, barakallahu fiik, matahari tergelincir, ya kan? Itu semuanya kaitan dengan matahari dan juga bayangan dan cahaya. Bisa dipahami ya? Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu sudah diwajibkan atas segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Terbitnya fajar shadiq, masuk waktu apa? Subuh, ya kan? Kemudian sampai kapan? Masuk waktu zuhurnya nanti ketika barakallahu fiik zawal. Matahari tergelincir ke barat, kemudian bayangan mulai ke timur. Paham ya? Barakallahu zawal namanya. Itu masuk waktu zuhur. Kemudian kalau antum melihat suatu bayangan yang berdiri tegak misalkan, bayangan barang tersebut sepanjang benda tadi itu masuk waktu asar, ditambah fai itu zawalnya dikit. Paham ya? Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Paham ya? Itu sudah waktu karahah, ketika menjelang terbenam itu waktu yang dibenci untuk salat asar. Begitu terbenam ufuk bagian barat, antum lihat, kalau misalkan tanpa bangunan biasanya ada cahaya kuning kejingga-jinggaan, ya enggak? Itu masuk waktu maghrib, teman. Begitu hilang gelap, masuk waktu salat isya. Udah itu aja. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik, seperti itu. Adapun yang antum lihat dari tembok-tembok masjid ditempel waktu abadi, itu kurang tepat. Paham ya? Ada kan waktu abadi, waktu salat abadi sepanjang masa katanya. Allahumma musta'an. Terkhususkan yang kita amati, barakallahu fiik, dan mungkin antum mengamati juga salat duhur sama salat subuh. Mereka seringnya loh ya, Allah alam ya, setelah diamati kalau salat subuh terlalu cepat adzannya, mereka masih gelap sudah adzan. Paham? Kalau salat duhur kadang masih belum zawal mereka sudah adzan. Kita selisih, kadang-kala 1/4 jam setelah mereka. Paham ya? Itu kadang-kala untuk apa? Biar masuk waktu gitu loh ya. Seperti itu. Masya Allah, memang syariat ini benar-benar sempurna. Pada asalnya melihat matahari tadi itu.
Mulai dari fajar shadiq, kemudian matahari terbenam, kemudian matahari ketika tergelincir ke arah barat, barakallahu fiik, itu semuanya barakallahu fiik waktu-waktu salat. Keutamaannya apa dari keutamaannya? Keutamaannya barakallahu fiik Allah Taala menghapuskan dengan sebab salat 5 waktu tadi barakallahu fiik dosa-dosanya. Dosa apa ini? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Mafhum? Adapun dosa besar harus diiringi dengan tobat. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Kita ambil satu lagi. Bab fadli salatus subhi wal asri. Masyaallah. Bab keutamaan salat subuh dan salat asar. Ini keutamaannya kenapa dikhususkan? Karena banyak orang yang lalai. Subuh orang lagi enak-enaknya tidur kan biasanya. Wah, lagi enak-enak tidur harus bangun subuh, dingin-dingin lagi. Selimut udah mapan ini. Datang azan subuh. Nah, ujian di situ barakallahu fiik. Mau masuk surga enggak gitu? Kalau mau masuk surga memang harus menempuh perkara-perkara yang dia enggak sukai. Iya kan? Hujibatul jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang enggak suka. Harus bangun, menyingkapkan selimutnya, wudu padahal dingin, kan gitu. Kemudian kenapa salat asar? Kebanyakan orang sibuk dengan kerjaan. Salat asar. Ya enggak? Apalagi kerja bangunan, ngelembur, ya kan, nanggung ini. Lagi pasang batako, batu bata nanggung ini. Akhirnya salat asar dia terabas sampai menjelang maghrib baru salat asar. Nah, kenapa kok barakallahu fiik dikhususkan dengan dua salat tersebut barakallahu fiik? Karena memang kedua salat tersebut kebanyakan orang lalai. Faham ya? Sehingga keutamanya besar keutamaannya. Dalam Al-Qur'an saja antum lihat, hafidhu 'ala shalawati was salatul wusta. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat al-wusta. Apa salat al-wusta itu? Salat asar. Dikhususkan karena banyak orang lalai, kerja ngelembur, ujung-ujungnya salat asar. Gara-gara apa? Ingin mendapatkan gaji yang lebih. Bayangkan itu. Waliyadzubillah. Kalau salat subuh jelas alasannya. Orang kan tidur, nyenyak. Sehingga kalau bangun di waktu itu mungkin kalau enggak kuat imannya berat bagi dia. Kita lihat keutamaannya, bab keutamaan salat subuh dan salat asar. An Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man shallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Pendek hadisnya. Disimak ya. Naam. Artinya dari hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Namanya siapa ini Abu Musa Al-Asy'ari ini? Sudah kita lewati berkali-kali. Ayo na'am. Siapa namanya? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Beliau dikaruniai suara yang indah. Laqad utita mizmar min mazamir Ali Dawud. Sungguh engkau wahai Abu Musa diberi suara yang indah sebagaimana suara-suara yang indah keluarga Daud alaihissalam. Siapa namanya? Siapa? Yang jelas. Abdullah bin Qais, dihafalkan. Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau dikaruniai suara yang indah. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, maka jaminan surga, maka sungguh dia masuk surga. Ini jaminannya. Kenapa dikatakan dua salat yang dingin? Karena biasanya waktu-waktu tersebut itu waktu yang dingin. Paham ya? Nah, kenapa demikian? Waktu subuh ma'ruf. Waktu asar bagaimana? Ya tentunya suatu tempat beda-beda ya. Kalau di Arab sana ketika musim dingin itu ba'dal asar atau ketika asar udah mulai dingin itu. Faham ya? Subuh juga dingin. Bahkan kalau di Yaman sendiri, kalau ketika musim dingin barakallahu fiik itu kadang-kadang kita nyalakan keran itu yang ngalir bukan air. Ya adalah air cuma 1 tetes 2 tetes. Padahal kalau siang, masya Allah, maksudnya itu beku itu ya istilahnya. Itu kalau musim dingin, dingin banget. Nah barakallahu fiik. Syahidnya di sini karena keadaan yang dingin ini jarang sekali orang mau meluangkan waktunya atau istilahnya bergerak untuk sholat itu, sehingga jaminannya pun besar surga. Paham ya? Kalau dia melawan hawa nafsunya, memenangkan akhiratnya, dia sholat jaminannya apa? Surga. Dakhalal jannah. Bahkan sebelum sholat subuh pun sudah ada apa? Jaminan yang besar. 2 rakaat sebelum subuh. Apa jaminannya?
Sudah kita lewati berkali-kali hadisnya, 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana keutamaannya? Barakallahu fiik. Keutamaannya bagaimana, Mas? Naam. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya tidak boleh malas-malasan di situ. Barakallahu fiik. Pastikan diatur semuanya, baik yang berkeluarga atau mungkin yang di pondok pesantren, di ma'had. Pastikan apa? Jangan bermalas-malasan untuk apa? Namun salat-salat rawatib qabliyah atau ba'diyah. Terkhususkan ini yang dikhususkan ya. 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah muakkadah. Sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah meninggalkan di waktu mukim dan di waktu apa? Safar. 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Mungkin rawatib yang lain, qabliyah ba'diyah yang lain, beliau karena musafir, beliau enggak salat. Rawatib loh ya. Salat qabliyah ba'diyah, tapi 2 rakaat sebelum subuh, masya Allah, beliau lakukan. Yang kedua salat apa? Sebutan para ulama, 2 salat sunnah yang Rasulullah SAW senantiasa menjaganya di waktu safar dan di waktu mukim. Yang kedua salat apa? Ayo, salat witir, qiyamul lail, salat malam. Paham ya? Beliau juga tidak pernah meninggalkan itu. Ketika safar, ketika mukim, beliau melaksanakan barakallahu fiik salat qiyamul lail witir tadi itu. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Masya Allah. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil 2 hadis. Yang pertama hadis Abi Hurairah, yang kedua hadis Abi Musa al-Asy'ari. Kedua-duanya muttafaqun alaih. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.